Bu, selamat siang semuanya, Bapak dan Ibu guru hebat. Ya, luar biasa. Kita hari ini akan memulai acara kita. Sebelum memulai acara ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing dimulai. Selesai. Memulai acara ini, ada baiknya kita akan mendengarkan sambutan dari Bapak Kepala Sekolah yang hal ini diwakili oleh Bapak Ahmad Yufiyadi. Waktu dan tempat kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada hari ini kita mendapatkan praktik baik tentang diseminasi. Baik. Bapak-bapak semua, ibu-ibu, saya selaku yang mewakili Bapak PNSPD tidak akan banyak membicarakan tentang diseminasi. Kiranya itu yang dapat saya sampaikan mewakili Bapak Kepala Sekolah, Bapak PNSPD. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Bapak Ardi atas sambutannya yang diwakili Kepala Sekolah. Sekarang tibalah kita untuk mendengarkan materi yang akan disampaikan. Oleh dan sebab itu, waktu dan tempat saya berikan kepada Ibu Guru Presiden. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Alhamdulillah, saya bersyukur sekali, Bapak Ibu saya bahagia sekali. Mudah-mudahan Bapak Ibu juga dalam keadaan sehat dan bahagia semuanya. Salam dan bahagia untuk kita semuanya. Bapak Ibu, terima kasih atas kehadirannya. Antusias Bapak Ibu menunjukkan cinta kasih sayang kepada sekolah dan peserta didik kita. Ya, seperti halnya filosofi Ki Hajar Dewantara, guru adalah penuntun. Jadi kita itu penuntun, Bapak Ibu, ya. Kita itu penuntun siapa? Murid-murid kita, anak-anak kita di rumah. Mau dibawa kemana murid kita? Itu tergantung tuntunan anak kita. Dan bahwa harus disadari pula anak-anak ini memiliki kodrat alam dan kodrat zaman masing-masing yang tidak bisa kita samakan perilakunya, yang harus kita sesuaikan juga dengan kondisinya tadi, yaitu kodrat alam dan kodrat zaman. Baik Bapak Ibu, untuk memulai kita bersama-sama membaca basmalah dan berdoa berdasarkan kepercayaan masing-masing. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu, saya bukan mengajari kali ini, hanya mengajak Bapak Ibu berdiskusi tentang keluh kesah kita selama ini di sekolah. Sulitnya menciptakan budaya positif di sekolah, menciptakan disiplin positif, mewujudkan disiplin positif pada peserta didik kita, yang terutama peserta didik kita yang kita tahu berasal dari keluarga yang kompleks, kondisi ekonomi juga rata-rata menengah ke bawah, bahkan mayoritas di bawah, sehingga karakter pun bermacam-macam. Itu selama ini yang kita keluhkan, tetapi kita tidak boleh berhenti. Kita harus bertumbuh, seperti kata Bapak pengawas kita, bertumbuh apa upaya kita? Upaya kita harus terus menerus. Nah, saya adalah di dalam hal ini hanya akan mengarahkan diskusi, selebihnya bagaimana kesepakatan kita atau keyakinan yang akan kita bangun bersama, itu tergantung kita bersama, bukan atas kehendak saya sendiri, sehingga saya ingatkan kembali Bapak Ibu bahwa saya hanya memimpin diskusi kita untuk kepentingan murid-murid kita dalam halnya membangun budaya positif di SMP Negeri 290 Jakarta. Baik, tujuan pembelajaran khusus kita kali ini adalah dapat menjelaskan restitusi sebagai salah satu cara menanamkan disiplin positif pada murid sebagai bagian dari budaya positif di sekolah.
Berikutnya, peserta dapat menerapkan restitusi dalam membimbing murid berdisiplin positif agar menjadi murid merdeka. Peserta dapat menganalisis dengan sikap reflektif dan kritis penerapan disiplin positif di lingkungannya. Materi yang akan kita bahas yaitu satu, mengenai disiplin positif, yang kedua, motivasi perilaku manusia, lalu kebutuhan dasar, berikutnya posisi kontrol restitusi, lalu keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Bapak Ibu, budaya positif. Pernah dengar budaya positif, Bapak Ibu? Saya di pelatihan-pelatihan sudah pernah mendengar ya. Ada yang saya sebut istilahnya cermin, pentingnya disiplin positif. Ada disiplin. Cermin ya, terlihat Bapak Ibu. Nah, coba boleh dibaca kalimat yang pertama. Cobalah amati lingkungan sekolah Anda sendiri saat ini, bagaimana suasananya? Bagaimana suasananya kira-kira? Bu Henry bisa jawab atau yang lain? Suasananya, Bapak Ibu, suasana sekolah kita ya. Seperti apa sih? Perlu nggak sih adanya penerapan budaya positif? Perlu nggak sih? Atau sudah cukup gitu kan? Atau anak-anak kita sudah punya nilai disiplin positif kok sudah mantap, ibaratnya tidak perlu lagi, atau masih perlu gitu kan? Atau memang sangat urgent, sangat penting sekali saat ini untuk diterapkan. Sangat. Bagaimana Bapak Ibu? Sangat penting. Kita sepakat ya Bapak Ibu ya, sangat penting. Urgent ya, kategorinya urgent ya, karena kita sekarang kita begini sudah 5 tahun, tapi di situlah masalah kita selama ini gitu. Bagaimana menerapkan disiplin positif pada peserta didik. Berikutnya, boleh Pak Nisim, tolong dibaca kalimat kedua. Bagaimana murid-murid saling berinteraksi? Baik, bagaimana murid-murid saling berinteraksi? Kira-kira positif nggak ya interaksinya Bapak Ibu? Murid antar murid, apakah masih ada umpatan-umpatan kasar, panggilan-panggilan yang tidak menyenangkan? Masih ada Bapak Ibu? Masih. Itulah gambaran peserta didik kita, maka penting sekali penerapan disiplin positif. Berikutnya kalimat ketiga, boleh setelahnya Pak Mahfud, tolong dibaca. Dibaca. Mau ke depan boleh Pak. Bagaimana guru saling bertegur sapa. Kalian ada di sini. Guru bertegur sapa. Baik, terima kasih Bu. Bahwasanya kita ini berada di lingkungan di SMPTN 210, dan tentunya kita ini yang selama ini kami gambarkan adalah saling bersama. Kita saling tegur sapa, saling menghargai, saling menghormati antara sesama guru. Dan bersikap dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa, terima kasih Pak Mahfud. Bapak Ibu, ternyata ini yang menyampaikan Pak Ustadz loh, nggak mungkin berbohong ya. Dan sekaligus harapan doa kalau Pak Ustadz yang menyampaikan. Semoga memang interaksi antar guru sudah terbentuk terwujud terjadinya disiplin positif, berbagai terwujudnya interaksi yang positif ya, saling membangun, saling melengkapi, terjadinya kerjasama dan kepedulian yang erat. Amin ya rabbal alamin. Berikutnya baik yang pertama, yang keempat, Bu Yuli mau berkata, Bagaimana guru menyapa murid? ini dia yang dijawab sekalian. Kalau menurut saya sih, mungkin kita hampir jarang menyapa murid ya. Ketika papasan dengan murid, gitu. Kadang kita jarang menyapa mereka, kadang bisa ada enggak seperti itu. Terus juga ini menyapa murid dalam misalnya itu. Sekalian saya bicarakan bahwa saya sering mendengar guru itu memanggil elu, guru menyebutnya gua, dan pemurid begitu. Itu sangat tidak pantas. Saya harap depannya nggak ada seperti itu. Terima kasih. Terima kasih Bu Yuli. Ini fenomena ya gambaran di kita, mudah-mudahan ini mungkin ketidaksadaran, keakraban atau apapun, tetapi memang satu sisi kita di sekolah Bapak Ibu ya yang memberikan contoh
kepada murid-murid kita. Jadi kalau dihindari, karena dimulai dari Bapak Ibu guru. Kalau Bapak Ibu guru memanggilnya elu, pasti jawabnya elu lagi atau gua dari anak murid ya. Dan itu belum layak, belum ada di bahasa Indonesia belum dilayakkan dulu ya, seperti itu, belum lazim ya. Berarti boleh dihindari Bapak Ibu. Ya, baik, saya yakin Bapak Ibu bisa itu mudah kalau untuk Bapak Ibu guru. Ya, amin. Oke, berikutnya boleh Bulia. Bagaimana guru menyelesaikan suatu permasalahan atau konflik antar murid? Kalau pengalaman saya lebih ke panggilin dulu nih siswa yang terlibat, ditanya satu-satu, ini awal mulanya gimana? Nanti kan pasti ketemu jalan tengahnya, ketemu solusinya, jadi diambil jalan yang terbaik. Mantap, luar biasa, Masya Allah, terima kasih. Tepuk tangan untuk kita semuanya, Bapak Ibu kasih. Yang saya yakin Bapak Ibu yang lain juga punya pendapat, tapi akan kita gali lagi pendapatnya di diskusi yang berikutnya. Bapak Ibu, berikutnya nih, tugas A. Ini judulnya gamenya cobalah. Tugas A, mengepalkan salah satu tangan. Ya, lalu bayangkan Anda menyimpan sesuatu yang sangat berharga. Ya, salah satu boleh yang kanan, boleh yang kiri. Salah satu, menurut Anda yang berharga itu apa? Silahkan. Ya, masing-masing kan berbeda yang berharganya apa. Silahkan. Pokoknya genggam yang hal-hal yang berharga menurut Anda. Lalu ini berpasangan nih, yang dekat-dekat aja ya. Nah, sebelahnya menggoda, mencoba dengan segala cara untuk membuka kepala tangan temannya tersebut. Boleh memarahi, tapi ini kan sandiwara ya Bapak Ibu ya. Mencoba menggoda temannya. Apakah temannya akan membuka atau tidak? Itu bebas ya Bapak Ibu, mau dibuka, mau akhirnya aduh nyerah deh saya buka gitu. Atau saya tetap bersikap akan saya tutup. Karena ini hal yang berharga, misalnya begitu. Atau saya boleh berbagi dengan teman saya. Silakan, itu bebas Bapak. Jadi gini Bapak Ibu, yang satu mengepal. Ini seolah-olah kita mengungkap hal yang berharga. Temannya menggoda, buka dong, ayo buka. Gitu, kasih untuk saya, misalnya ayo buka gitu. Nah, oke, berarti saya sudah siap membayar minat. Gimana? Buka juga nggak boleh. Bukannya maksa. Tetap buku, bersih buku. Bersih buku, cuma mereka maksa akhirnya dan akhirnya Oke, ada lagi yang berbeda situasinya yang kekeh sampai akhir kekeh. Mas Ahmad boleh cerita kekeh apa? Oh, buka juga situasinya. Boleh kasih tahu alasannya Pak? Pak Sulis silakan. Susah bukanya, berarti punya pendirian teguh Pak. Selamanya ya sampai akhir. Pak, nulisin gimana? Dibuka apa? Buka. Oke. Ada yang dibuka dengan terpaksa. Ada yang dibuka akhirnya kompromi, gitu kan? Oke deh, saya buka teman saya. Meskipun ini sangat berharga. Pak Dede gimana tadi dibuka apa? Tidak apa-apa reganya. Bukanya setengah, betul. Ragu-ragu bukanya, ya kan? Kenapa? Karena ini menurut dia ini prinsip atau ini sangat berharga. Tapi pada dasarnya Bapak Ibu, ketika dibuka setengah, dibuka semuanya, atau bahkan tertutup selamanya, ini siapa yang menggerakkan? Kita sendiri. Kalau orang-orang yang disebut dengan motivasi eksternal, tapi yang ada di dalam kita disebut motivasi intrinsik, motivasi dari dalam diri kita. Jadi tangan ini mau saya buka, mau saya tutup, buka setengah, tutup setengah, terserah saya sendiri. Itulah setiap yang terjadi pada setiap manusia. Godaan setinggi apapun, rayuan semanis apapun, ya kan? Tapi kalau kata kita ini tidak dibuka, tapi menurut kita, wah harus dibuka ini. Kalau nggak dibuka, bahaya untuk saya. Atau kalau nggak dibuka, rugi saya. Saya harus
harus buku. Ini juga tidak apa-apa. Tetapi bagaimana kita memunculkan kepada diri anak itu supaya mereka mau membuka kepala tangannya sendiri tanpa kita paksa, tanpa kita sakiti. Bagaimana dia mau membuka hatinya sendiri untuk melakukan hal-hal yang baik. Ke sana Bapak Ibu arahnya. Jadi Bapak Ibu tidak boleh memaksa, mengintimidasi bahkan atau menyakiti. Itu tidak boleh. Tapi bagaimana perilaku kita supaya anak ini berubah sikapnya menjadi positif tetapi tanpa paksaan. Itu PR kita bersama. Ya Bapak Ibu, oke, aplaus buat kita semuanya. Ini ada disebut menurut William Glasser. Ya, dalam teori kontrolnya beberapa ini ada terjadi yang ada pada fenomena kita baik sebagai guru ataupun manusia biasa. Ada fenomena ini. Yang pertama, ilusi guru mengontrol murid. Bahwa guru bisa menguasai atau mengontrol murid sepenuhnya. Kata saya A, lakukan A. Kata saya B, lakukan B. Atau jangan A, atau jangan B. Ini banyak ya Bapak Ibu ya, fenomena ini. Walaupun misalnya menurut kita itu baik, tetapi yang terjadi kita ingin menguasai murid, seolah-olah murid akan selalu nurut. Nah, yang terjadi apa? Ketika tidak nurut dan mereka punya prinsip tersendiri, kondisi tersendiri, yang terjadi kitanya kecewa, sakit hati, putus asa dan lain-lain. Ya, itu yang terjadi. Berikutnya adalah ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Ini penguatan positif atau bujukan merupakan bentuk-bentuk kontrol. Segala usaha untuk mempengaruhi murid agar mengulangi suatu perilaku tertentu adalah suatu usaha untuk mengontrol murid tersebut. Dalam jangka waktu tertentu, kemungkinan murid tersebut akan menyadarinya dan mencoba untuk menolak bujukan kita, atau bisa jadi murid tersebut menjadi tergantung, silakan Wines, pada pendapat sang guru untuk berusaha. Gitu. Jadi ini juga sama, ini meskipun sepertinya baik, tetapi kembali lagi kan murid tidak punya motivasi intrinsik, masih tergantung sama gurunya, masih tergantung kepada bimbingan gurunya. Berikutnya, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Kadang-kadang kita suka kepada murid, gara-gara kamu ibu dimarahin kepala sekolah, gara-gara kamu ibu jadi telat, gara-gara kamu ibu jadi nilainya jelek. Jadi anak tuh kayak merasa dibuat bersalah. Iya sih saya bersalah. Akhirnya anak timbul yang kata anak muda disebut insecure. Iya dia saya merasa pembuat salah, saya gak ada gunanya, gitu kan? Nah, itu terjadi fenomena di antara guru dan murid. Lalu ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Ini juga banyak terjadi Bapak Ibu. Tadi paksaan. Anak belum paham pentingnya apa, tetapi guru sudah memaksakan anak guru yang ingin bahwa ini baik untuknya. Tapi anak belum paham dan belum muncul sadar bahwa ini memang baik untuk saya. Tapi guru sudah memaksa. Akhirnya sama yang terjadi miss. Menurut anak, guru kok galak, guru kok kasar, gitu kan? Guru kok maksa, gitu. Saya terintimidasi, saya tersakiti. Tapi menurut guru, saya betul. Nah, ini Bapak Ibu, opini-opini ini harus kita seragam, harus kita samakan bahwa pandangan anak harus sama dengan pandangan kita. Maka apa yang harus kita lakukan? Ini ada yang disebut dengan stimulus, respon, dan teori kontrol. Realitas kebutuhan kita sama kalau menurut stimulus, respon. Tapi menurut teori kontrol, realitas atau kebutuhan kita berbeda. Semua orang melihat hal yang sama. Kalau teori kontrol, setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Menurut saya kayak gini loh. Ya,
Berikutnya, kalau stimulus respon, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Harus sama begini. Nah, kalau teori kontrol, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Bahwa seorang melihat dari sisi yang berbeda itu tidak masalah. Punya pandangan yang berbeda tidak masalah. Cara berbicara yang berbeda tidak masalah. Itu menurut teori kontrol. Berikutnya, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Tapi menurut teori kontrol, semua perilaku memiliki tujuan. Nah, kadang-kadang kita telat, ya kan? Pokoknya nggak boleh telat. Tapi kita bukan anak punya alasan tersendiri. Orang lain bisa mengontrol saya. Teori kontrol mengatakan hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Jadi yang satu, orang lain harus ada orang lain yang membangunkan saya. Tetapi menurut teori kontrol tidak ada orang lain yang lebih baik untuk membangunkan diri sendiri kecuali diri sendirinya sendiri. Berikutnya, saya bisa mengontrol orang lain. Tapi menurut teori kontrol, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Jadi ternyata pemaksaan ada pada saat rujukan gagal. Sedangkan teori kontrol mengatakan kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Ada bedanya nggak Bapak? Sangat berbeda. Lalu berikutnya, model berpikir memang kalah. Model berpikir menang atau kalah. Yang berikutnya, model berpikir menang-menang. Jadi kalau dari kontrol, menang yang untuk menang. Nah, kalau stimulus respon, model berpikirnya ada yang menang, ya harus ada yang kalah. Yaudah saya kalah, yaudah saya ngalah. Padahal bukan itu. Harusnya apa? Semua kita gali sehingga ada pilihan-pilihan baru. Lalu kalau ada pilihan terbaik, maka disepakati pilihan yang terbaiknya seperti apa sehingga tidak ada yang menang dan tidak ada yang kalah. Nilai kebajikan kalau profil pelajar Pancasila mungkin sudah hafal ya. Ini sudah kita terapkan pada P5 ya. Beriman, bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa dan Maha Mulia, kebinekaan global, bergotong royong, mandiri, kritis, kreatif. Ini yang selalu kita baik di dalam rapot ya atau bagi kegiatan P5 selalu kita berusaha terapkan. Nah, ini contoh posisi kontrol, nanti saya bagikan. Ada 3 motivasi perilaku manusia. Jadi yang mendasari orang bersikap itu ada 3 Bapak Ibu pada dasarnya. 1, boleh dibaca Bu Hermina supaya nggak ngantuk. Ada 3 motivasi perilaku manusia. 1, untuk menghindari tidak nyaman atau hukuman. 2, untuk mendapatkan keadilan atau penghargaan dari orang lain. 3, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Baik, terima kasih Bang Hermina. Menurut Bu Hermina, Mas Mikael, kira-kira mana yang paling sesuai atau paling bijak boleh? Silakan. Yang nomor 3, Apa boleh diulang? untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Kalau yang nomor 3 menurut saya tidak ada paksaan. Tidak ada paksaan untuk orang tersebut menjadi dirinya sendiri, gitu Bu. Contoh ya, perbedaan hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Saya bacakan berurutan. Hukuman atau disebut dengan identitas gagal, yaitu sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Itu dalam hukuman. Ada kedendaman kalau di situ Bapak Ibu. Pokoknya saya nggak suka sama anak ini. Anak ini harus tahu ya bahwa saya tidak suka. Gitu. Maka timbulnya nanti hal-hal yang menyakitkan. Atau orang ini harus tahu bahwa saya tidak suka. Saya harus membalasnya. Berarti ada hal-hal yang menyakitkan yang akan dilakukan. Nah, kalau konsekuensi sesuatu harus terjadi, ya memang harus dilakukan. Resiko lah, ya kan? Kalau konsekuensi gitu bedanya. Ya resiko sudah kalau air tumpah, ya harus dipel sendiri. Gitu. Kalau telat, ya resikonya apa?
misalnya dia harus apa? Harus dia nunggu misalnya di luar, itu resiko. Tapi kalau hukuman misalnya telat, anak terus kocak, menyakitkan kan? Itu hukuman. Kalau konsekuensi tadi sesuatu hal yang wajar dianggap wajar, resiko lah itu, ya konsekuensi. Kalau restitusi merupakan pilihan. Jadi anak, misalnya saya harus berubah, ini pilihan saya, bukan karena saya takut dihukum, bukan karena saya takut menerima resiko, tetapi ini pilihan saya. Berikutnya lagi, hukuman tidak nyaman untuk murid atau anak untuk jangka waktu panjang, karena anak ada trauma misalnya. Dari perlakuan kita anak menjadi trauma, ada denda, itu jangka panjang. Berikutnya, kalau konsekuensi tidak nyaman untuk murid, anak untuk jangka waktu pendek, karena pegel aja, karena capek aja, karena malu aja sesaat. Kalau konsekuensi, saya telat, sehingga saya nggak dibolehkan masuk, karena dianggap itu resikonya, mundur waktunya. Itu resiko, ya kan? Itu konsekuensi. Tapi kalau institusi menguatkan untuk murid atau anak dalam jangka waktu panjang. Kenapa? Karena tadi munculnya dari dalam diri sendiri, keinginannya dari dalam diri, tergugahnya dari dalam diri, sehingga tadi kuat. Jangka panjang itu kuat, tidak mudah tergoyah. Restitusi proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Jadi mereka tidak perlu menghindari teman. Teman saya orangnya nakal, dia bisa bersikap. Itu bedanya dari restitusi. Saya harus bersikap, punya pendirian yang baik di antara pun misalnya teman-teman yang kurang baik. Karena apa? Karena dia punya tadi keyakinan. Saya harus bagaimana? Punya sikap yang kuat. Jadi tidak mudah tergoyah. Bahkan kalau bisa mempengaruhi temannya yang tidak baik pada kita. Motivasi dalam diri. Saat seorang anak belajar untuk pertama kali menggabungkan huruf-huruf dan kata-kata serta menyadari bahwa ia akan membaca, timbul pijar di matanya dan sebuah senyuman di wajahnya. Anak tersebut begitu gembira bahwa ia telah mempelajari dan menguasai suatu keterampilan baru. Kesadaran akan kemampuannya bahwa dia sudah dapat membaca sesungguhnya sudah merupakan sebuah penghargaan. Ini motivasi dari dalam diri. Berikutnya, jika kita memberikan penghargaan kepada seorang anak pada saat dia sedang merasa bangga dengan pencapaiannya sendiri, maka kita akan mengambil kegembiraan yang saat itu sedang dirasakan secara alami. Jadi Bapak Ibu, penghargaan itu kadang-kadang kalau tidak sesuai justru sebagai hukuman. Ini ada teori yang menyatakan seperti itu. Jadi jangan mudah memberikan hadiah. Kalau ketika anak menggebu-gebu bahwa dia boleh saya bisa, tapi ketika kita kasih hadiah dia semua mampu. Ada teori yang akan seperti itu. Jadi ketika kita memberikan penghargaan ketika anak sedang merasakan pencapaian yang tinggi, kalau kita kasih penghargaan maka dia merasa segini penghargaan saya, rendah lagi. Maka motivasinya tidak tumbuh. Berikutnya dia akan saya harus terus tinggi supaya saya mendapatkan hadiah yang lebih tinggi. Gitu. Jadi tidak akan lagi muncul motivasi intrinsiknya, tetapi dia akan muncul motivasi karena eksternal atau karena iming-iming hadiah. Keyakinan Bapak Ibu, keyakinan sekolah atau kelas bersifat abstrak daripada peraturan yang dirinci dan konkret. Anak kalau disampaikan, nah ini peraturan kelas, Bapak Ibu ini peraturan sekolah, maka akan merasa bahwa peraturan itu bukan keyakinan dia, tapi peraturan aturan sekolah yang dimiliki sekolah atau yang dimiliki kelas. Tapi ketika kita sampaikan ini keyakinan kita dan dibangun oleh kita semua, maka dia merasa ini yang saya yakini, yang saya imani, ibaratnya harus saya lakukan, bukan peraturan orang lain.
bukan yang dibuat orang lain. Berikutnya, berubah pernyataan-pernyataan yang universal, yang masih umum tetapi diterima oleh semua, jadi terbuka untuk semua. Pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif, bukan lagi misalnya dilarang membuang sampah sembarangan. Kalau dibuang kata dilarang karena sebagai kata negatif, berarti jadinya seperti apa? Pemerintah boleh Buanglah sampah pada tempatnya. sepakat ya Bapak Ibu, lebih nyaman ya terdengarnya. Keyakinan kelas sebenarnya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Ya, misalnya saling menghormati, saling menghargai, ya. Lalu berikutnya, keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Berikutnya, semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Ya. Misalnya Bapak Ibu punya post-it. Nah, tuliskan kira-kira kelas kita butuh peraturan atau keyakinan ya, keyakinan. Butuh keyakinan yang seperti apa? Kelas kita kan suka berisik. Nah, supaya tertib, berarti harus gimana? Jadi dipancing aja Bapak Ibu anak-anaknya. Dipancing, nanti anak-anak juga insya Allah nanti akan paham dia karakternya. Dilarang berisik, berarti masih ada kata dilarang ya Bapak Ibu ya, dilarang berisik. Sedangkan kita harus menghilangkan kata-kata negatif itu. Berarti jadi apa Bapak Ibu dilarang berisik? Menjaga ketertiban, menjaga kenyamanan, gitu loh. Terima kasih Bapak Ibu, sudah paham Bapak Ibu sudah paham. Bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Jadi karena misalnya keyakinan yang ini sudah berjalan dengan sendirinya tanpa harus ditulis menjadi hal keyakinan kelas, sudah berkembang nih, sudah muncul nih motivasi intrinsik tentang yang ini. Bapak Ibu kemudian boleh berubah. Oh yang penting lagi yang mana? Boleh yang ini dicoret, nanti buat lagi keyakinan kelas yang barunya. Oh ini sudah muncul, ini tidak perlu ditekankan lagi. Anak-anak sudah sadar tentang hal yang ini, bahwa ini boleh diganti dengan hal yang memang urgent saat itu. Jadi bukan hal yang paket Bapak Ibu, menyesuaikan kondisi siswa saat itu. Bisa setiap mulai pembelajaran Bapak Ibu, anak-anak kita buat keyakinan kelas dulu. Kalau mau belajarnya nyaman harus gimana? Dipancing-pancing anak-anaknya. Ya, tapi ingat tidak boleh ada kata-kata negatif. Ini prosedurnya Bapak Ibu dengan yang tadi. Yang penting jangan kesannya kita yang meminta. Ini contoh kalimat-kalimatnya yang bisa dipakai Bapak Ibu. Setiap anggota kelas perlu belajar. Artinya apa? Tidak ada yang mengganggu, kan? Setiap kelas perlu senang, artinya apa? Tidak ada yang menyakiti, saling menghargai. Jadi kita senang di atas kesenangan orang lain. Lalu anggota kelas perlu melakukan tugas. Jadi temannya ini tidak boleh diganggu ketika mengerjakan tugas. Jangan mentang-mentang misalnya saya udah selesai, saya boleh ganggu teman saya. Ya kan? Berarti setiap anak punya hak melaksanakan tugas. Berikutnya Bapak Ibu, contoh yang untuk kelas 7. Kalimatnya boleh seperti ini, yang penting anak-anak paham Bapak Ibu. Anak-anak paham, terus tanya anak-anak sepakat atau tidak. Jika anak sepakat, tuliskan. Tapi supaya mudah diingat, kalimatnya ya simpel-simpel. Ini kalimatnya menurut saya ini menarik Bapak Ibu. Jadi ada itu posisi kontrol guru terutama ya, atau orang tua yang kadang-kadang sih sebetulnya kalau kita posisi guru atau orang tua ini tidak disadari bahwa kita menyakiti ya. Tetapi ini kadang-kadang spontanitas terjadi. Penghukum itu seperti apa? Kalau guru menghardik, membentak, menunjuk-nunjuk, menyakiti, menyindir, ya. Contoh kalimat ini.
Kalau kamu tidak melakukannya, saya akan hukum kamu. Saya suruh kamu misalnya keliling lapangan 100 kali. Ya, itu disebut dengan guru sebagai penghukum. Yang kedua, guru membuat orang merasa bersalah. Contohnya, berceramah menunjukkan kekecewaan mendapat. Gara-gara kalian berisik, saya dimarahin bapak kepala sekolah, saya juga jadi akan dipecat, misalnya gitu. Gara-gara kamu, gaji saya jadi dipotong. Nah, jadi anak merasa saya bersalah. Ya. Berikutnya sebagai teman, contoh membuat alasan-alasan untuk murid-muridnya. Ya sih, itu juga tahu, kamu pasti capek. Ya udah nanti buatin. Iya sih, ya juga tahu kamu di rumah banyak masalah. Ya udah nanti aman lah, udah nanti kita buat. Saya itu sebagai teman. Berikutnya sebagai pemantau. Pemantau ini menghitung dan mengukur. Contoh kalimatnya, apa peraturannya? Kamu tahu nggak sih peraturannya apa? Dengan tahu harus bagaimana? Pakai topi ini misalnya. Itu kamu tahu. Kenapa kamu nggak kamu jalani? Itu namanya pemantau. Di yang bagian teman ada juga dia minta kompromi. Tolong dong lakukan untuk ibu supaya ibu nggak dimarahin kepala sekolah. Tolong dong supaya ibu dari teman ibu tuh nggak enak ibu sama teman ibu. Ayo dong lakukan itu sebagai teman, ya. Nah sebagai yang terakhir adalah sebagai manajer mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Jadi menggali kondisi anak dengan pertanyaan-pertanyaan. Contohnya apa? Apa yang kita yakini? Karena kita di awal selalu membuat keyakinan kelas, maka kita tanya yang kita yakini selama ini di kelas apa sih? Oh, Bu, harus saling hormati. Setiap anak harus belajar, Bu. Setiap anak harus fokus, Bu. Misalnya, setiap anak harus menjalankan tugas, Bu. Kan nanti keluar keyakinan-keyakinannya diutarakan. Lalu apa kamu meyakini hal tersebut? Anak misalnya nggak yakin sih karena nggak apa, nanti tergantung situasi. Saya yakin, saya yakin itu penting untuk saya. Berikutnya misalnya, maukah kamu memperbaikinya? Yang kamu lakukan apa? Ya Bu, saya salah, saya memang salah, saya tahu ini. Jadi yang mengatakan salah itu harus anaknya, bukan kita. Kamu salah. Kamu harus gini, kamu harus gitu. Bukan itu, tetapi anak menyadari. Kamu tahu nggak keyakinan kita apa? Keyakinan kelas kita apa? Ya Bu, saya tahu. Nanti anak langsung menyadari. Ya sih Bu, saya tahu. Saya salah. Jadi anak yang merasa bersalah. Lalu apa kira-kira misalnya keyakinan mana yang kamu sudah tidak patuhi, tidak lakukan? Saya tidak menghargai teman. Oh, berarti harus bagaimana ke depan? Jadi anak sendiri kita hanya kayak pemandu gitu, kayak pemandu aja. Jadi yang mengutarakan itu anaknya, yang mau niat mau apa juga anaknya, yang mengutarakan kesalahannya juga harus anaknya sendiri. Nah, ditanya lagi, kira-kira kalau kamu seperti itu, berarti kamu orangnya seperti apa sih? Ya Bu, misalnya saya judes, ya Bu, saya galak, saya gitu. Ya Bu, saya tidak disiplin Bu. Kita tanya lagi, berarti kalau seperti itu sekarang, kamu mau tidak berubah? Mau saya mau berubah? Harus bagaimana ke depannya? Kalau kamu mau berubah, kamu harus bagaimana? Jadi anak sendiri yang harus memunculkan itu. Dan itu ternyata Bapak Ibu merubah bawah sadar dia sendiri. Gitu. Secara tidak langsung atau tidak niat pun anak-anak itu dengan dia mengutarakan kesalahannya apa, dia perbaiki apa, seperti dia mengcover, merecovery gitu ya Mas Ahmad ya. Jadi mengcover kesalahannya dengan kebaikan yang berikutnya. Ini juga cara menggali trauma. Biasanya yang untuk psikologis ya, menggali trauma itu dibuka dulu, kamu salahnya apa sih? Dia cerita, emang kamu sudah melakukan apa? Dia cerita. Menurut kamu itu gimana? Ya salah sih, gitu.
salahnya kenapa? Ya harus pesan gini, biarkan dia bicara. Oh ya, berarti keyakinan keras saya yang sudah kamu lakukan, saya ini Bu. Berarti berikutnya harus gimana? Saya harus ini Bu. Dengan seperti itu dia kayak dengan secara otomatis itu tubuhnya merecover sendiri. Oh, saya harus ini, tubuhnya membaca respon itu, merespon itu. Ini sedikit-sedikit Bapak Ibu memang mungkin namanya anak kan ada yang misalnya nih buah apel, kita petik apel, ada yang mulus kulitnya gitu kan? Ada yang tinggal dicuci tinggal langsung makan. Ada juga yang ada bopeng-bopengnya, berarti ada yang kena semut, ada juga yang kena kelelawar, gigitannya agak tajam lagi, ada busuk jelek, ada bahkan sama sekali nggak bisa dimakan gitu kan? Itu kondisi murid-murid kita Bapak Ibu. Jadi kita misalnya perilaku seperti itu, gak mempan ternyata masih begitu, berarti butuh lebih lagi, perlakuannya harus berulang-ulang sehingga motivasi intrinsiknya juga secara alam bawah sadarnya juga terulang-ulang seperti itu Bapak Ibu. Saya ada Bapak Ibu, sambil mulai Bapak Ibu, saya ada contoh kasus. Lanjut ya, nanti Bapak masih bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan di bawahnya ini supaya bukan menjawab apa memiliki urun pendapat. Langkah segitiga restitusi, satu, menstabilkan identitas, yaitu teori kontrolnya kita semua akan melakukan hal terbaik yang bisa kita lakukan. Berikutnya, validasi tindakan yang salah atau validate misbehavior. Semua perilaku memiliki alasan. Manusiawi, Ibu tahu itu manusiawi, bisa dilakukan oleh siapapun, bisa terjadi pada siapapun. Nah, manusia memang tempatnya salah, misalnya gitu. Itu kata-kata yang validasi tindakan. Kalau menstabilkan identitas, menanyakan dulu, menggali kesalahan yang kamu lakukan apa sih, itu menstabilkan identitas. Kamu sudah melakukan apa, itu menstabilkan identitas. Berikutnya menanyakan keyakinan. Kita semua memiliki motivasi internal. Kamu memang salah, misalnya kamu memang itu manusiawi, kamu memang misalnya kamu berbuat salah itu manusiawi, tapi maukah kamu melakukan hal yang lebih baik? Menanyakan keyakinan yang mana yang harus kamu rubah, yang kamu harus perbaiki. Oh, saling menghargai, saya tidak menghargai teman saya, misalnya gitu. Maukah kamu perbaiki? Harus seperti apa kira-kira caranya? Anak yang menjawab, kita hanya mancing-mancing saja. Anak menjawab. Jadi makanya disebut segitiga restitusi ini karena pola caranya tuh seperti ini Bapak. Pertama, menstabilkan identitas. Contohnya, setiap orang pasti melakukan kesalahan, pernah melakukan kesalahan. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini, bukan kamu saja kok yang pernah melakukan ini, manusia gitu. Itu di tahapan menstabilkan identitas, karena anak sudah cerita kesalahannya apa, jadi kita gali, dia cerita kesalahannya apa, respon kita seperti itu, menstabilkan identitas. Jadi menguatkan dulu, karena dia sudah berlaku sesuatu yang gagal, kita kuatkan dulu. Berikutnya, validasi tindakan yang salah. Ya, kamu tentu punya alasan. Ibu paham, kamu punya alasan. Gitu. Ibu, soalnya gini-gini, pasti anak mau bapak. Menurut kamu, adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Bisa sih Bu, kalau kesalahan misalnya saya nyalain anak Bu, ada lagi enggak? Ya saya minta tolong ibu saya Bu, saya minta tolong bapak saya Bu, saya minta. Jadi anak mencari solusi berdasarkan kemampuan dia atau kemampuan yang ada di rumahnya, bukan secara kita kan kita nggak tahu kondisi di rumahnya seperti apa. Kalau kita misalnya bangun, minta ibu kamu bangunkan, ibu saya kerja Bu, minta bapak kamu bangunkan, bapak saya juga kerja malam, misalnya begitu. Tapi kita minta anak yang muncul, sehingga anak yang mencari solusinya sendiri, karena dia tahu situasinya seperti apa, dia yang paham situasinya. Kalau sudah ketemu situasinya seperti apa, baru tanya keyakinan kelas
apa yang telah kita sepakati. Kita kemarin sudah menyepakati keyakinan kelas. Mana keyakinan kelas yang sudah kita sepakati? Ini saya harus gini, kita begini, harus gini, harus gini. Nanti anak yang jawab. Gitu. Nah, berarti yang kamu langgar yang mana? Saya yang ini. Nah, kedepannya kamu harus bagaimana? Saya harus begini, saya harus begini. Jadi anak bapak yang jalan, kamu harus gini, kamu harus gini. Kalau kamu harus gini, dia merasa itu bukan punya saya. Jawaban itu, pilihan itu bukan saya. Itu bapak ibu yang tahu. Bapak ibu yang mau, bukan saya yang mau. Sehingga dia bertanggung jawab pada jawaban itu. Oke, baik bapak ibu, boleh cerita berdasarkan kasusnya. Sama udah paham kasusnya kayak gitu. Terima kasih. Yang saya tahu di sini tadi saya baca kasus 2, yang mana ada salah satu siswa yang Sabrina, yang mana kesepakatan sekolah bersepatu hitam. Sementara Sabrina dalam kondisi buru-buru dan berikut juga terlambat, dia bersepatu coklat. Sementara ada seorang Pak Lukman, guru, yang mana sebagai piket juga mungkin di depan gerbang yang mengetahui Sabrina bersepatu coklat. Selanjutnya Pak Lukman menegur Sabrina untuk menanyakan kesalahannya. Salah satunya siswa bersangkutan sudah menyadari bahwasanya saya salah bersepatu coklat karena terburu-buru. Selanjutnya Pak Lukman bersikukuh untuk menetapkan peraturan sekolah yang mana sepatu coklat tidak diperkenankan masuk ke sekolah, sehingga Pak Lukman menetapkan itu untuk meminta Sabrina melepas sepatunya sampai nanti di akhir pulang sekolah. Sabrina otomatis dengan keterpaksaan di sini mencopot sepatunya, sehingga dia tidak malu keluar sekolah, keluar kelas karena tidak bersepatu, dan ini jadikan interior ya, dan bikin insecure juga, tidak nyaman bagi Sabrina, yang mana kekhilafan seseorang bisa terjadi kapan saja, dan akhirnya menjadikan sanksi itu menjadikan dia malu. Namun menurut saya, kalau memang Sabrina belum pernah bersalah atau tidak menjadikan itu biasa bersepatu coklat, atau sering kali melakukan pelanggaran, mungkin ada sanksi seperti itu. Tapi sanksinya menurut hemat saya sih tidak serta-merta Pak Lukman menetapkan aturan sekolah letter lot, kurang lebih seperti itu menurut saya. Terima kasih Bu Dinda. Kalau posisinya sebagai apa ya? Sebagai penghukumkah, memberi rasa bersalah? Apa Bu Yuli? Penghukum. Di mana ciri penghukumnya Bu Yuli, boleh? Kalau menurut saya itu gurunya memposisikan diri sebagai penghukum karena tidak memberikan kesempatan kepada serta didik untuk menjelaskan yang sebenarnya gitu. Pokoknya di mata si guru si anak ini salah tanpa melihat latar belakangnya yang terlebih dahulu, alasannya gitu ya. Walaupun sudah dijelaskan, nggak dulu memposisikan tidak peduli bahwa si anak ini salah gitu. Coba boleh. Terima kasih. Penghukum, Pak Sama tadi posisinya sebagai, kalau Pak ini sebagai apa? Penghukum, kalau berdasarkan salah, teman, manajer, pemantau, akan ada memberikan konsekuensi dari resiko ya, mengukur, wajar kan gurunya begitu gitu kan, memang harus terima resiko. Tapi kalau Bu Yuri penghukum, terima kasih Bu Yuri.
Pak Sama dan teman-teman yang lain sebagai penghukum Pak Lukman ini. Menurut kita ini gimana sih? Ada indikator tadi memang dia tidak mau mengetahui alasannya, gitu kan? Gak mau tahu alasannya. Pokoknya kamu salah. Saya gak mau tahu kamu salah hari ini. Lakukan sesuai apa yang saya mau. Copot sepatunya, jangan pakai sepatu hari ini seharian, ya kan? Atau bahkan lari tanpa sepatu. Tuh, jadi posisi sebagai penghukum. Setuju Bapak Ibu? Luar biasa. Terima kasih. Berikutnya, jika Pak Lukman ini mengambil posisi sebagai manajer, bukan penghukum, apa yang akan dikatakannya? Ketika misalnya mendengarkan alasan anak, apa yang dikatakan? Kenapa bisa sampai telat, Yuli? Apalagi digali. Kenapa kamu telat, gitu ya? Terus berikutnya anak misalnya, tadi ada alasannya nggak mau? Bangunnya kesiangan. Ya. Betul. Kenapa tidak sampai larut malam? Betul. Tidurnya diatur. Nah, yang mengatakan harus tidur diatur, harus alarmnya dibunyikan, kita tolong orang tua siapa Bapak Ibu? Guru atau anaknya? Anaknya. Anaknya. Masya Allah. Luar biasa tepuk tangan Bapak Ibu. Keren. Mudah nggak sih Bapak Ibu begini? Ada emosi yang keluar nggak dari kita? Teorinya mudah kita. Betul. Benar, betul banget Bu. Susah. Karena apa? Tadi saya bilang setiap anak itu memiliki satu kebutuhan dasar berbeda-beda. Jadi setiap anak harus dipahami memiliki kebutuhan dasar yang berbeda-beda. Itu satu Bapak Ibu. Harus dipahami. Nah, ketika misalnya dilakukan restitusi sekali, boleh nggak sih diulangi? Atau harus diulangi? Harus Bapak Ibu. Kita sebagai guru tidak boleh bosan. Ulangi lagi. Kamu begitu. Kenapa? Karena tadi saya bilang, contohnya buah apel, ada yang tinggal dikonsumsi, ada anak yang misalnya nggak perlu diapa-apain, dia memang udah karakternya udah sesuai dengan keyakinan sekolah, keyakinan kelas, sudah mudah sekali lulus mengikuti keyakinannya. Ada juga satu keyakinan yang nggak bisa dijalani, ada dua yang nggak bisa, tiga, empat, bahkan misalnya betul nggak bisa semuanya. Setiap anak punya kodrat alam dan kodrat zaman yang berbeda-beda. Nah, itu tugas kita Bapak Ibu. Tugas kita menutupnya, menggali potensinya apa, menggali minatnya apa, profilnya apa, kesiapannya seperti apa. Itu tugas kita. Tadi Bapak Ibu, kesimpulannya kita jalan, bertumbuhlah, tumbuhkan tadi pada diri kita bahwa ini kebutuhan saya. Saya mendidik anak-anak supaya begini, ini kebutuhan saya, bukan kebutuhan orang lain. Bahwa misalnya ada keberhasilan, ya itu memang misalnya hal yang harus saya dapatkan. Tapi misalnya saat ini masih gagal, itu harus diperjuangkan. Karena memang ya ini saat ini tugas saya, peran saya. Ketika kita menjadi sebagai guru, yang peran saya begini, bahwa misalnya ada hal-hal yang tidak kita sukai, ini juga harus merubah diri kita sendiri. Harus lulus juga bahwa orang lain juga butuh ini, orang lain butuh ini. Bukan saya saja yang butuh bahagia, bukan saya saja butuh merdeka, bahkan orang lain juga butuh. Ya, jadi tanpa satu kurangi emosi Bapak Ibu, emosi tidak baik buat kita. Emosinya dikurangi, lakukan ini aja terus-menerus sehingga berharapnya alam bawah sadar anak ini bergerak sehingga muncul tadi yang disebut dengan motivasi intrinsik. Gitu ya Bapak Ibu ya? Yakin Bapak Ibu? Yakin Bapak Ibu? Jadi 3 restitusi siap Bapak Ibu? Siap. Masya Allah luar biasa. Tepuk tangan untuk kita semua Bapak Ibu.
Masya Allah, terima kasih atas diskusinya hari ini luar biasa. Mohon maaf apabila ada kesalahan, kekurangan. Mudah-mudahan kedepannya kita bisa menjadi lebih baik lagi, menjadi guru, jadi penuntun, pendidik yang lebih baik lagi, ya, menuntun sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zamannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.